Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang cermin. Jadi kalau pada dua video sebelumnya kita fokus pada cermin datar dan cermin cekung, kali ini kita akan membahas tentang cermin cembung. Jadi wujud cermin cembung seperti yang terlihat pada gambar 7.17 ini. Kalau ada cermin lengkung, lalu bagian cembungnya yang digunakan untuk memantulkan sinar, maka cermin itu disebut cermin cembung. Nah, jadi kalau kalian perhatikan dari 3 sinar istimewa yang digunakan ini, seluruh sinar pantulnya adalah menyebar, ya, sehingga cermin cembung ini bersifat divergen atau menyebarkan sinar. Jadi sinar-sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan kembali dan arahnya menyebar. Itu. Lalu yang perlu diperhatikan lagi pada cermin cembung adalah letak fokus dan juga pusat kelengkungan cermin itu berada di ruang maya cermin atau berada di dalam cermin. Sehingga ada konsekuensi yang harus disepakati, yaitu fokusnya dan pusat kelengkungan ini berharga negatif. Sama seperti pada cermin cekung, di cermin cembung ini juga ada pembagian ruang. Nah, ruangnya juga dibagi menjadi 4 ruang, yaitu ruang pertama, daerah antara pusat cermin sampai dengan fokus. Ruang 2 itu di antara fokus dan pusat kelengkungan cermin. Ruang 3 di sebelah kanan pusat kelengkungan cermin sampai tak hingga. Dan ruang 4 berada di depan cermin cembung. Nah, karena benda itu selalu berada di depan cermin cembung, maka benda pada pemantulan cermin cembung ini selalu berada di ruang 4. Sehingga menurut dalil isbat, karena nomor ruang benda ditambah ruang bayangan harus sama dengan 5, bayangan pada cermin cembung ini dia selalu jatuh di ruang 1, yaitu di antara titik O sampai dengan fokusnya. Sehingga kita tahu sifatnya pasti selalu maya dan mengecil, karena ruang bendanya lebih kecil ya. Ruang benda lebih besar dari ruang bayangan. Lalu sifat benda, jika bendanya itu bersifat nyata dan tegak, maka bayangannya pasti akan jatuh di belakang cermin dan bersifat maya dan juga tegak. Jadi poin yang kedua ini yang berlaku ya. Poin pertama ini untuk cermin cekung. Nah, lalu terkait dengan nomor ruang bayangan yang lebih besar dari nomor ruang benda, maka bayangannya membesar. Sedangkan kalau nomor ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka bayangannya mengecil. Jadi untuk hal ini, di cermin cembung, yang pertama, benda selalu berada di ruang 4. Benda nyata itu selalu berada di ruang 4, maka bayangannya selalu jatuh di ruang 1, maya, dan juga mengecil. Nah, untuk melukis bayangan, kita juga menggunakan 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Sama seperti di cermin cekung ya, ada 3 sinar istimewa. Yang pertama, kalau di cermin cekung itu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Kalau pada cermin cembung, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Ini yang warna biru ini. Jadi dia dipantulkan kembali seolah-olah dari fokus. Lalu poin kedua, sinar datang menuju fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Kalau pada cermin cekung kan sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Kalau ini sinar datang yang menuju fokus dipantulkan sejajar untuk sumbu utama. Lalu yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Ini persis dengan cermin cekung ya. Mirip. Tapi ingat sekali lagi yang saya tekankan adalah nilai fokus dan pusat kelengkungan cermin berada di dalam sehingga bersifat maya dan dalam perhitungan selalu bertanda negatif. Nah, untuk melukis bayangannya, ini contohnya, ya kita gunakan 2 sinar istimewa aja, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari fokus.
sinar datang menuju fokus dipantulkan sejar sumbu utama. Karena sinar-sinar pantulnya ini tidak pernah berpotongan, maka perlu diperpanjang untuk memperoleh bayangannya, yaitu di sini. Dikat ya. Nah, sehingga ukuran bayangan itu selalu lebih kecil dari bendanya. Sehingga sifatnya mengecil, maya karena dia bersifat maya di dalam cermin dan tidak dapat ditangkap layar. Nah, untuk persamaan matematisnya pada cermin cembung ini sama persis dengan cermin cekung, tetapi titik fokus cermin cembung berada di dalam cermin atau di belakang cermin sehingga diberi tanda negatif. Oke, kita langsung menuju ke contoh soal pertama aja untuk memperjelas tentang cermin cembungnya. Sebuah benda diletakkan pada jarak 30 cm di depan cermin cembung yang berjari-jari 30 cm. Tentukan letak dan sifat bayangan, perbesaran bayangan, jalannya sinar. Pertama kita tulis dulu yang diketahui. S-nya, jarak benda dari cermin kan 30. Jari-jarinya 30. Yang ditanyakan S aksen dan sifat bayangan, perbesarannya berapa, jalannya sinar, pembentukan bayangan. Berarti gambarnya nanti. Oke, nomor 1, letak bayangan. Ingat, kita pertama untuk mencari letak bayangan kan menggunakan persamaan seper S ditambah seper S aksen sama dengan fokusnya. Nah, maka yang perlu kita ingat adalah fokusnya bertanda negatif dan kita juga perlu menghitung fokusnya dulu dari sini. Hingga fokusnya ini. Minus dari setengah R, karena R-nya juga negatif ya. Jadi dapat negatif 15. Nah, kemudian untuk menghitung letak bayangannya, kita gunakan rumus yang sama, yaitu ini, seper S tambah seper S aksen sama dengan seper fokusnya. Dari situ kita input datanya, karena S-nya 30, kita masukkan 30. Lalu fokusnya, seper fokusnya adalah negatif 15. Nah, sehingga 30 di sini kita harus hilangkan, maka kita kurangi seper 30. Kalau ruas kiri dikurangi seper 30, ruas kanan juga dikurangi seper 30. Jadi muncul ini. Sehingga disamakan penyebutnya. Ini menjadi 30 ya yang bawah. Lalu di atas ini muncul 2 karena 15 untuk menjadi 30 perlu dikali 2. Jadi dapat minus 3 per 30. Sehingga S aksennya adalah minus 30 dibagi 3. Yaitu negatif 10. Nah, negatif ini menunjukkan bahwa bayangannya bersifat maya. Ini untuk cara pertama. Nah, untuk cara cepatnya kita gunakan persamaan yang sama, yaitu menggunakan S aksen sama dengan S dikali F dibagi S dikurangi fokus. Kita input datanya. Jangan lupa beri tanda negatif pada fokusnya ya, untuk cermin cembung. Hingga ini dapat negatif 450 dibagi 45, yaitu hasilnya adalah 10. Negatif yaitu negatif 10. Gitu. Kemudian untuk sifatnya ya maya, tegak, dan mengecil. Selalu seperti ini untuk cermin cembung. Lalu poin B, untuk perbesaran bayangannya, kita gunakan persamaan yang sama, yaitu membandingkan ukuran bayangan dengan benda. Karena yang sudah diperoleh itu jarak bayangan dan jarak benda, maka negatif 10 dibagi 30, tapi kita ambil harga mutlaknya, karena untuk perbesaran itu selalu positif. Jadi dapat sepertiga kalinya. Artinya perbesarannya adalah 1/3 kali dari benda aslinya. Sehingga akan menjadi lebih kecil. Untuk gambarnya seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan dalil isbat ya untuk menentukan bayangannya. Yaitu karena bendanya selalu berada di ruang 4, maka bayangan akan jatuh di ruang 1. Apa? Karena
total nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan harus sama dengan 5. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di depan cermin cembung berjari-jari 8 cm terdapat benda yang tingginya 3 cm, jaraknya 4 cm dari cermin. Yang ditanya letak tinggi dan sifat bayangan. Pertama, seperti biasa kita tulis dulu informasinya. Jari-jari cermin cembungnya kan 8, tapi karena dia cermin cembung berada di dalam cermin, berarti kita beri tanda negatif. Dari sini kita bisa dapat informasi fokusnya setengah dari R, itu setengah dikali negatif 8, hasilnya adalah negatif 4. Itu untuk fokusnya. Lalu tinggi bendanya 3 cm, kemudian jarak benda dari cermin 4 cm. Yang ditanyakan letak benda bayangan, tinggi bayangan, sifat. Oke, yang pertama kita menentukan letak bayangannya di mana. Maka kita gunakan persamaan yang sama, super S ditambah super S aksen sama dengan super fokusnya. Karena S-nya itu 4, berarti di sini 1/4, 1/S aksen. Fokusnya negatif yaitu, jadi kita gunakan negatif 4. Sehingga dapat super S aksen, negatif 4, ini kita hilangkan, berarti dikurangi 1/4, maka di ruas kanan juga dikurangi 1/4, sehingga dapat 1/S aksen sama dengan negatif 2/4. Sehingga S aksennya sama dengan negatif 4/2 atau 2 cm. Gitu. Kemudian yang poin B, kita diminta mencari tinggi bayangan. Tinggi bayangan kita bisa dapat dari persamaan perbesarannya, yaitu perbandingan antara harga mutlak dari bayangan, tinggi bayangan dibandingkan dengan tinggi benda. Nah, karena perbesarannya belum tahu, jadi kita cari tahu dulu dengan cara gunakan rumus yang lain untuk menghitung perbesarannya. Itu pakai membandingkan jarak bayangan dengan jarak bendanya. Di sini kita dapat negatif 2 dikasih harga mutlak ya, dibagi 4. Maka ambil positifnya setengah. Jadi perbesarannya adalah setengah kalinya dari aslinya. Sehingga karena perbesarannya setengah, maka setengah sama dengan H dibagi aksen dibagi H. Nah, aksennya berarti setengah dari ketinggian bendanya. Yaitu tinggi bendanya berapa tadi? 3 ya. Maka dapat 1,5 cm. Itu. Nah, kemudian sifatnya, nah kita lihat di sini. Jarak bayangannya minus 2, jarak bendanya 4, berarti mengecil. Perbesarannya setengah. Jelas ya, mengecil. Dan bayangannya berharga minus, berarti kan maya mengecil. Nah, karena maya berarti tegak. Dan untuk cermin cembung, untuk benda yang nyata, sifat bayangannya selalu maya, mengecil, dan tegak. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh berikut.
sebuah benda terletak di depan cermin cembung, sehingga bayangan terbentuk 3 cm dari cermin. Jika jari-jari cerminnya 18, berapa jarak bendanya? Oke, ini dibalik aja sih. Jadi yang diketahui adalah jarak bayangannya yaitu 3 cm dari cermin. Nah, karena bendanya ini berada di depan cermin cembung, berarti bendanya nyata. Sehingga bayangannya pasti maya. Untuk itu kita perlu kasih tanda negatif di depannya. Kemudian jari-jarinya negatif 18 ya, karena cermin cembung, maka fokusnya setengah dari negatif 18, yaitu negatif 9. Lalu yang ditanyakan adalah jarak bendanya. Nah, ini kita gunakan persamaan yang umum, 1/s ditambah 1/s aksen sama dengan 1/f. 1/s-nya dicari, 1/s-nya negatif ya, maka ini negatif 3 tadi. Lalu fokusnya, karena fokusnya negatif 9, ya minus 1/9. Nah, ini di sini ada negatif 1/3, berarti untuk menghilangkan ditambah 1/3. Ruas kiri ditambah 1/3, ruas kanan juga ditambah 1/3. Samakan penyebutnya, minus 1, di sini harus 3 ya. Ini pembaginya 9, sehingga 1/s sama dengan 2/9. Sehingga S-nya 9/2 atau 4,5 cm. Itu jawabannya untuk nomor 3. Itu ya, semoga jelas. Kalau gitu kita lanjut ke soal berikut, nomor 4. Ini soal terakhir ya. Bayangan sebuah mobil pada kaca spion sepeda motor adalah 1/4 kali besar mobil aslinya. Jika jarak mobil dari kaca itu 2,4 meter, berapa jari-jari kaca spion sepeda motor tersebut? Oke, langkah pertama, seperti biasa kita tulis yang diketahui. Pertama, perbesarannya adalah 1/4 kali. Kedua, jarak bendanya adalah 2,4 meter. Ya. Lalu yang ditanyakan jari-jari kaca spion motor. Nah, untuk menentukan jari-jarinya kita harus perlu hitung fokusnya dulu menggunakan persamaan ini. 1/s ditambah 1/s aksen sama dengan 1/f. Nah, karena di sini kita belum tahu informasi S aksennya, maka kita gunakan informasi perbesaran ini. Karena perbesaran itu S aksen dibagi S, maka 1/4 sama dengan S aksen per S, alias perbesarannya adalah 1/4 dari S. Namun karena ini bendanya nyata, lalu spionnya adalah cermin cembung, berarti S aksennya ini berharga negatif. Nah, 1/4 dari S-nya kan 2,4, jadi dapat 0,6 meter minus. Nah, ini yang kita gunakan sebagai S aksennya. Oke, nah maka kita hitung, kita masukkan datanya ke sini. 1/2,4 ditambah, oh sorry bukan ditambah ya, tapi negatif dikurang, karena ini negatif ya, 0,6 sama dengan 1/f. Nah, ini kalau saya tulis ulang, jadi 1/f sama dengan, kita samakan penyebutnya, 2,4, 1 negatif 4. Sehingga 1/f sama dengan negatif 3/2,4. Sehingga
fokusnya yaitu negatif 2,4/3 alias negatif 0,8 meter atau negatif 80 cm. Nah, sehingga karena R-nya itu adalah 2 kali fokusnya, maka 2 dikali negatif 80 cm, yaitu negatif 160 cm. Nah, inilah jari-jari kelengkungan pada kaca spion sepeda motor. Oke, karena ini sudah soal terakhir, maka semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu kalian untuk memahami tentang pembentukan bayangan pada cermin. Sekian dan terima kasih.